Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat mengenai materi video YouTube Kik Andi masih bocah tapi berhati malaikat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Parami Cynthia, NIM 22141011032, Prodi Ilmu Hukum. Baik, sebelum ke materi, di sini saya akan membahas mengenai resume video tersebut. Di episode kali ini, Kik Andi menghadirkan anak-anak yang berjiwa sosial dan memiliki hati yang mulia. Di antaranya, narasumber pertama yaitu Wajendra Hanif Athoillah Lutfi atau yang biasa disapa dengan Han. Walau masih duduk di bangku sekolah dasar, tak menghentikan langkahnya untuk membantu sesama. Han adalah atlet taekwondo yang banyak menjuarai pertandingan baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Kecintaannya yang mendalam pada dunia olahraga menggerakkan hati Han untuk menjalankan misi kemanusiaannya. Han menggalang dana untuk Farih, anak pengidap kanker mata yang sudah berjuang melawan kanker mata selama 4 tahun. Han dibantu oleh sang ayah Lutfi Kurnia membuat penggalangan dana di web kitabisa.com. Selanjutnya, narasumber yang kedua itu ada Luis. Luis adalah seorang bocah berumur 9 tahun yang mempunyai kepedulian kuat untuk berbagi kepada sesama, terutama yaitu peduli kepada opa dan oma yang berada di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Bantar Gerbang, Bekasi, Jawa Barat. Luis juga menjelaskan alasannya kenapa dia harus membantu oma dan opa yang berada di Bantar Gerbang. Pada dasarnya, menurut pengakuan Luis, dirinya suka menolong orang, entah siapapun itu lantaran akibat ajakan dari sang ayah. Ayah Luis bernama Yuri yang selalu mengajaknya untuk melakukan aktivitas gemar menolong orang. Dibantu oleh sang ayah untuk mewujudkan mimpinya, Luis menggalang dana di web kitabisa.com untuk membiayai perjalanan warga lanjut usia di Bantar Gerbang. Selanjutnya, narasumber yang ketiga ada Ariel. Ariel adalah bocah berusia 12 tahun. Keterbatasan ekonomi bukan penghalang baginya untuk berbagi kepada sesama. Penghasilan sang ayah sebagai buruh bangunan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Ariel dan 7 saudara kandungnya. Namun, kondisi tersebut tidak menghalangi Ariel untuk berbagi kepada sesama. Setiap hari, Ariel menyisihkan uang jajan yang diberi oleh orang tuanya. Ia menyisihkan koin 1.000 atau 2.000 untuk ditabung ke dalam celengan kaleng. Di setiap akhir bulan, Ariel menyetorkan celengannya tersebut ke komunitas Laskar Koin 1.000 untuk kegiatan sosial. Nah, dalam episode ini, Kik Andi juga menghadirkan pendiri komunitas Laskar Koin 1.000 LKS yaitu Ajri Fatur Rahman. Komunitas Laskar Koin 1.000 yaitu komunitas yang mengumpulkan donasi koin-koin dari para relawan dan donatur yang mayoritas pelajar. Komunitas Laskar Koin 1.000 digagas dan didirikan oleh Ajri untuk membantu masyarakat kurang mampu di Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Ajri, ide didirikannya komunitas ini ialah untuk membantu warga yang kesusahan dengan cara sederhana, yaitu menyisihkan koin 1.000 rupiah guna saling berbagi antar manusia sebagai makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada pun nilai-nilai yang bisa kita tiru dari video tersebut. Ada begitu banyak nilai-nilai kebaikan yang dapat kita ambil dari video tersebut, yakni kepedulian terhadap sesama. Seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman, rasa kepedulian banyak manusia terhadap sesamanya mulai banyak berubah dan meluntur, sehingga perlu menanamkan rasa peduli pada jiwa anak-anak terhadap sesamanya. Tidak ada alasan apapun yang dapat menghentikan niat baik seseorang untuk membantu sesama.
Dari video tersebut kita belajar tak peduli dewasa ataupun anak-anak, tak peduli dia kaya ataupun miskin, karena yang terpenting adalah niat yang tulus, ikhlas dalam membantu sesama makhluk hidup. Adapun ide-ide relevan yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan sikap kepedulian sosial pada anak. Yang pertama, ajak mereka berbagi dengan sesama. Berbagi adalah sebuah hal yang kecil namun sulit dilakukan oleh semua orang. Namun, dengan pengenalan yang tepat semasa kecil, menumbuhkan anak yang peduli terhadap sesamanya bisa dilakukan. Dalam hal ini, peran orang tua sangatlah dibutuhkan. Yang kedua, ajak anak menjadi seorang relawan. Dapatkanlah ide-ide untuk membantu mereka agar menemukan cara untuk membantu orang lain. Carilah cara yang mereka sukai untuk menyumbangkan waktu dan tenaga mereka. Selanjutnya, berikan pemahaman. Memberikan suatu pemahaman ini perlu diberikan karena anak pada usia tersebut logikanya telah berkembang. Anak membutuhkan alasan yang logis mengapa dia harus peduli terhadap lingkungan sosialnya. Nah, orang tua dapat menjelaskan pentingnya kepedulian sosial secara logis dengan dipadukan secara agamis. Selanjutnya, berikan contoh, tidak hanya pemahaman, berikan juga contoh pada anak Anda. Anak sangat mudah meniru orang tuanya, sehingga jika Anda mencontohkan perilaku yang peduli terhadap sosial, anak Anda akan mudah menirunya. Anak-anak adalah kebanggaan bagi orang tuanya. Bagi orang tua tentu mengharapkan sang anak mampu bersosialisasi dengan baik serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Oleh karena itu, sifat kepedulian terhadap sosial perlu ditanamkan sejak dini. Pengetahuan orang tua mengenai pentingnya menanamkan kepedulian sosial pada anak dapat menentukan sifat anak suatu saat nanti. Apakah sang anak akan menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan sosial atau menjadi pribadi yang acuh terhadap lingkungan sosialnya? Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Om Santi 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 Om.